Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Maulidia Sifani dengan NPM 2452011163. Saya di sini akan menjelaskan opini saya tentang film Gak Konten Tuh dan dihubungkan dengan hukum internasional. Kasus ini memberikan cermin kepada kita bahwa di balik kasus kriminal sering terjadi krisis kemanusiaan dan rasa empati. Dan hukum internasional harusnya menjadi pelindung utama dalam situasi seperti ini. Konten Tuh bercerita tentang Christian Wolff, seorang akuntan jenius yang membantu mengungkap kasus jaringan perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan lintas negara. Anak-anak dipindahkan dari El Salvador menuju Meksiko secara ilegal dan dimanfaatkan oleh kelompok penjahat. Salah satunya yaitu larangan perdagangan manusia yang sudah diatur oleh Palermo Protocol. Perdagangan manusia adalah kejahatan lintas negara yang memerlukan kerjasama internasional dan perjanjian, bahkan hukum timbal balik. Menurut opini saya pribadi, saya melihat bahwa hukum internasional masih terlalu bergantung kepada negara-negara yang memiliki kekuasaan yang besar. Ketika perdagangan manusia terjadi pada negara-negara yang berkembang, mereka cenderung melakukan pergerakan yang lambat, seperti kasus warga Indonesia yang diperjualbelikan di Kamboja. Hukum internasional cenderung melakukan pergerakan yang cukup lambat untuk menginvestigasi kasus tersebut. Bahkan pada berita yang saya dengar, pada kasus perdagangan manusia yang ada pada Kamboja, tidak hanya warga Indonesia saja yang menjadi korbannya, tetapi negara-negara asing juga seperti Thailand dan Vietnam. Di dalam film, Christian Wolff bertindak sebagai seseorang yang bertindak di luar batas hukum untuk menegakkan keadilan dan menangkap penjahat karena merasa sistem hukum internasional dinilai sangat lambat untuk mengungkap kasus tersebut. Dia tidak menunggu perintah, dia langsung masuk, menyelamatkan dan menghabisi para pelaku kejahatan. Apakah tindakan Christian Wolff tersebut dibenarkan secara hukum? Tentu saja jawabannya tidak, karena tindakan tersebut dinilai sangat membahayakan. Di saat dunia menghadapi kejahatan transnasional seperti trafficking, pencucian uang, cybercrime, dan atau bahkan eksploitasi anak, semuanya lintas negara, dan bahkan hukum nasional saja seringkali tidak cukup untuk mengatasi hal tersebut. Negara-negara harus berani membuka kembali data, memperkuat Financial Intelligence Unit, dan saling percaya satu sama lain. Tanpa adanya kerjasama internasional yang kuat, kejahatan seperti ini akan sering dan terus terjadi pada kehidupan kita. Dan hukum internasional seharusnya tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi alat dan wadah untuk melindungi yang lemah, terutama kepada korban dan anak-anak korban perdagangan manusia. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.